Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami Wulandari di mata kuliah Practical Managerial Accounting. Nah, kali ini kita ada di sesi 12 di mana kita melanjutkan yang kemarin. Kalau yang kemarin kan kita yaitu menggunakan produk tunggal. Kalau yang sekarang kita menggunakan produk majemuk atau lebih dari satu produk. Nah, langsung saja kalian bisa membuka buku praktek kalian masing-masing, itu ada di halaman 36. Nah, halaman 36 itu kita akan membahas mengenai produk majemuk, di mana di sini ada PT Sport Takuler Indonesia memproduksi raket bulu tangkis untuk masyarakat umum dan atlet profesional. Nah, jadi di mana PT Sport Takuler Indonesia itu dia memproduksi sebuah raket. Nah, raket tersebut itu dirancang untuk masyarakat umum yang berolahraga bulu tangkis, bukan untuk meraih prestasi, tetapi hanya untuk kesehatan dan hiburan. Nah, untuk kalangan atlet profesional yang berolahraga bulu tangkis untuk meraih prestasi, maka perusahaan merancang dan memproduksi raket PR1. Jadi ini ada dua produk ya, yang satu itu hanya untuk masyarakat umum, yang satu itu udah diperuntukkan khusus untuk atlet-atlet. Jadi kan otomatis untuk bahan baku, untuk harganya juga berbeda. Nah, kemudian gimana nanti kita cara menentukan seperti ROI-nya, seperti apa titik impasnya kayak gitu. Jadi nanti kita mencoba menghitung bersama, itu ada di halaman 38. Ada di halaman 38 itu nanti kita sudah ada tabel yang disediakan, bisa kalian lihat halaman 38 itu sudah ada tabelnya. Nah, kemudian nanti kita menghitung dari kedua produk itu, yaitu produk PM1 sama PR1. Jadi ada dua produk, itu di halaman 36 itu sudah ada keterangan harga-harganya. Kemudian ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing produk. Nah, nanti kita diminta untuk apa aja? Itu kita diminta untuk menghitung biaya overhead produksi variabel per tenaga kerja langsung untuk PM1 dan PR1. Kemudian kita juga diminta menghitung biaya variabelnya, variabel per unit, margin kontribusi, laba neto, dan juga jumlah raket PM1 dan PR1 yang harus terjual berapa jika kita ingin memperoleh BEP atau titik impas. Nah, langsung saja kita ke halaman 38, kita langsung masuk ke 38. Nah, di halaman 38 itu sudah disediakan tabel-tabel dan juga keterangannya. Nanti kita hanya memasukkan nominalnya. Nominalnya otomatis sudah ada di keterangan kasus. Nah, nanti kita tinggal memasukkan. Itu yang pertama, kita akan menjawab berapa sih biaya overhead produksi variabel per tenaga kerja langsung untuk unit PM1 dan PR1. Nah, kita langsung masukkan aja. Itu ada yang pertama, total biaya overhead produksi variabel. Ini ya, bisa kalian lihat di sini. Ada total biaya overhead produksi variabel ini senilai 462 juta. Itu kalian ambil dari keterangan soal yang ada di halaman 36 yang ada di tabel itu. Silakan dimasukkan ke sini. Kemudian total jam tenaga kerja langsung ini 42.000, itu dari total PM1 dan PR1 itu ada di halaman 36, yaitu 36.000 jam ditambah 6.000 jam. Berarti ketemulah 42.000 jam. Nah, jadi ini merupakan total dari PM1 dan PR1. Nah, setelah itu kita hitung tarif biaya overhead produksi variabel per tenaga kerja langsungnya berapa. Nah, kita hitung caranya gimana, yaitu total biaya overhead produksi variabel kita bagi dengan total jam tenaga kerja. Berarti 460 juta ini kita bagi dengan 42.000. Nah, ya kita bagi ketemulah 11.000. Oke, sudah ketemu ya, sudah ketemu untuk biaya overhead produksi variabel per tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya kita menentukan biaya overhead produksi variabel per unit baik PM1 dan PR1. Nah, kita masukkan di sini untuk jumlah jam tenaga kerjanya per masing-masing sudah ada di keterangan semua, tinggal dimasukkan di halaman 36 itu. Kemudian tarif biaya overhead produksi variabel per tenaga kerja ini diambil dari sini. Diambil dari yang sudah kita hitung tadi, kalian masukkan aja. Kemudian kita hitung totalnya. Nah, totalnya ini dari mana? Dari perkalian antara 36.000 dan 11.000 ini, ketemulah total ini. Ini sama ya, tinggal dikalikan ketemulah totalnya ini. Nah, kemudian selanjutnya jumlah produksi. Jumlah produksinya berapa? Diambil dari keterangan yang ada di halaman 36, yaitu sebesar 50.000
50.000 ini untuk PM1 dan PR1 10.000. Nah, kemudian kita hitung biaya overhead produksi variabel per unit itu dari ini ya, dari total biaya overhead produksi variabel dibagi dengan jumlah produksinya, ketemulah ini 7 ribuan dan yang PR1 6 ribuan. Ini ya, jadi 396 juta ini dibagi 50.000 ketemunya ini. Yang ini sama, yang PR1 66 juta dibagi 10.000 ketemu ini. Oke, sudah. Itu berarti sudah ketemu. Kemudian kita yang kedua. Nah, kita kedua diminta menghitung biaya variabel per unit per masing-masing raket. Jadi raket yang PM1 dan PR1. Nah, ini sudah ada komponennya, kita tinggal memasukkan nominalnya aja. Nah, nominalnya ini dari keterangan soal yang ada di halaman 36. Jadi kalian tinggal memasukkan aja semuanya. Kalian masukkan ke sini. Nah, ini untuk biaya overheadnya dari sini ya. Biaya overhead dari sini kalian ambilkan ini. Yang PR1 dari sini tinggal dimasukkan sini. Nah, untuk ini ada di keterangan soal semua. Nah, setelah itu untuk total biayanya sendiri kalian tambahkan semua ini. Kalian tambahkan semua, ketemulah total biaya. Nah, ini ya. Jadi ditambahkan semua, ketemu total biaya. Setelah itu, untuk yang ketiga kita diminta apa? Diminta menghitung margin kontribusi per unit. Nah, menghitung margin kontribusi per unit gimana? Yaitu penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Ini ya, penjualan kurangi biaya variabel. Ini kalian tinggal masukkan aja, ini ada di keterangan. Kemudian untuk biaya variabelnya ini diambilkan dari sini, dimasukkan ke sini. Ini juga ada di keterangan harga jualnya. Kemudian untuk biaya variabelnya kalian masukkan ke sini. Nah, itu ya, jadi tinggal dimasukkan aja. Kemudian setelah itu kalian lanjut ke laba neto. Nah, laba neto kan ini kita udah ketemu margin kontribusi nih. Jadi kan kalau margin kontribusi penjualan dikurangi dengan biaya variabel, tinggal dikurangi aja. Kita lanjut ke laba neto. Laba neto ini ada penjualan, ada biaya variabel, kemudian ada margin kontribusi, ada biaya tetap, kemudian ada laba sebelum pajak, ada laba setelah pajak. Nah, itu ya, caranya gimana? Caranya kita masukkan dulu penjualan. Nah, penjualan sendiri dari mana? Ini bisa 7 miliar 500 juta. Nah, 7 miliar 500 juta itu penjualan kali harga jual. Kalau penjualannya kan 50.000 ya kan, yang PM1, kemudian harga jualnya kan 150.000. Jadi tinggal dikalikan aja ketemu ini. Kemudian untuk yang PR1 sama, kalau PR1 kan penjualannya 10.000, berarti 10.000, kemudian dikalikan aja dengan harga jual. Nah, itu. Ini ya, kalau dari atas ini penjualan dikalikan dengan ini harga jualnya. Kalau untuk PR1 yaitu 3.500.000, karena kan ini untuk atlet jadi harganya lebih mahal. Nah, ini ketemunya ini. Kemudian ditotal aja. Kemudian untuk biaya variabel, ini ya, biaya variabel. Berarti kalian masukkan aja yang masuk biaya variabel itu apa aja, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, kemudian dikali dengan penjualan. Dikali dengan penjualannya awal ya, bukan yang ini ya. Penjualannya aslinya yang 50 itu. Nah, jadi dikalikan ketemunya ini. Ini untuk PR1 juga sama, cuma nominalnya menyesuaikan dengan PR1. Kemudian ditotal ini ketemunya 14, sekian M gitu ya. Nah, selanjutnya untuk biaya penjualan variabel. Biaya penjualan variabel itu dari biaya pemasaran kali dengan penjualan. Nah, biaya pemasarannya sendiri berapa? Untuk PM1 kan 5.000 ya, ada di keterangan soal itu halaman 36 kan 5.000 dikali penjualannya 50.000, ketemulah 250.000. Untuk PR1 menyesuaikan nominalnya, itu sama biaya pemasaran dan penjualannya, silahkan menyesuaikan, tinggal dikalikan aja, barulah ditotal. Kemudian untuk margin kontribusi itu dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel, berarti penjualan ini dikurangi biaya ini ya, ketemulah margin kontribusi. Nah, ini ketemu margin kontribusi totalnya. Kemudian setelah itu biaya tetapnya berapa? Biaya tetapnya itu sudah ada ya, sudah ada di keterangan soal, dan biaya penjualan dan administratif sudah ada di keterangan soal itu. Silakan kalian lihat di halaman 36 itu sudah ada. Tinggal dimasukkan di sini. Kemudian laba
laba sebelum pajak, otomatis margin kontribusi ini dikurangi dengan biaya-biaya tetap. Nah, ini ketemu laba sebelum pajak. Nah, pajaknya sendiri berapa? Pajaknya 25%, ada di halaman 36. Nah, 25%, kemudian 25% dari 23 M ini ya, yaitu 5 miliar sekian. Nah, itu. Kemudian setelah itu laba sebelum pajak dikurangi pajak, ketemulah laba setelah pajak atau laba bersih sekitar 17, sekian M. Nah, itu. Ini sudah ketemu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kita diminta untuk menghitung titik impas. Nah, kita diminta untuk menghitung titik impas. Ini ya titik impasnya. Gimana caranya? Kita masukkan per masing-masing raket PM1 dan PR1. Jadi ada harga jualnya, itu menyesuaikan, ini sudah ada di buku, ya, kita tinggal masukkan aja. Kemudian untuk biaya produksi variabelnya kita masukkan dari yang perhitungan yang di atas tadi ini. Kita masukkan nih ya, dari sini kita masukkan aja. Kita masukkan ke sini. Kemudian ini totalnya tinggal ditotalkan aja antara ini dan ini ya, ditotal ini dan ini, ditotal ketemu ini. Kemudian untuk marginnya otomatis penjualan dikurangi biaya variabel. Jadi ini dikurangi ketemunya ini. Oke, kemudian ditotal. Nah, setelah itu kita menghitung bauran penjualan. Berarti yang namanya bauran kan berarti digabungkan. Nah, digabungkan berarti caranya gimana itu? Kayak gitu kan. Caranya berarti untuk penjualan antara PM1 dan juga PR1 kita gabungkan. Berarti kita hitungnya gini, untuk menghitung bauran ini dari ini ya, mana ya, bauran ini kita hitungnya dari penjualan PM1 itu kan 50.000. Kemudian kita bagi dengan gabungan antara penjualan PM1 dan PR1, berarti 50.000 dibagi dengan 50.000 ditambah 10.000. Kan untuk PR1-nya itu kan 10.000. Berarti penjualan PM1 itu rumusnya penjualan PM1 kemudian dibagi penjualan PM1 ditambah penjualan PR1. Nah, itu rumusnya itu. Ini untuk PM1. Untuk PR1-nya sendiri gimana? Sama. PR1-nya berarti penjualan PR1 itu berapa? Kayak gitu ya. Jadi penjualan PR1 ini berapa? Itu kan penjualannya 10.000. Kemudian dibagi dengan 50.000 plus 10.000 ketemulah 0,17 ini. Gitu ya. Jadi baurannya itu rumusnya seperti itu. Ini kemudian total, tinggal ditotal aja. Nah, untuk margin kontribusi kalian tinggal masukkan dari sini. Margin kontribusi tinggal dimasukkan aja di sini. Ini ya, tinggal dimasukkan. Kemudian kita menghitung margin kontribusi per unit rata-rata tertimbang. Ini ya, jadi caranya dikalikan aja. Jadi 0,83 kali 77 ini 0,17 kali 2 juta sekian, dikalikan aja ketemunya ini. Kemudian ini totalnya ditotal. Nah, setelah itu kita lanjut ke biaya produksi tetap dan biaya penjualan dan administrasi tetap. Ini sudah ada di keterangan soal halaman 36, tinggal masukkan aja. Kemudian di total ini ketemu total biaya tetapnya. Nah, setelah itu kita hitung titik impasnya. Nah, titik impasnya sendiri itu dari mana? Dari ini ya, total biaya tetap ini. Kemudian dibagi dengan ini, total margin kontribusinya ini 443,133 ini ya. Jadi untuk titik impas paket dalam unitnya itu dari 3,5 M sekian itu dibagi dengan 443.133 ini, ketemulah titik impas ini. Nah, kemudian kita masukkan lagi per masing-masing produk baurannya, tinggal dimasukkan nominalnya. Kemudian untuk jumlah penjualan titik impasnya kita tinggal masukkan aja juga. Kemudian untuk jumlah penjualan dalam unit setiap produk itu jadi tinggal dikalikan aja ini 0,83 kali 7.000 sekian ketemunya 6.000 sekian. Kemudian 0,17 dikalikan 7.000 sekian ketemulah 1.000 sekian ini ya. Nah, kemudian untuk total PM1 dan PR1 kalau ditotal itu totalnya sama dengan jumlah penjualan paket titik impas, jadi 7.898 ya, jumlahnya sama, berarti sudah betul. Oke, sekian selesai untuk produk majemuk atau yang lebih dari satu produk. Oke, terima kasih, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.